Menjelang siang Pak, menjelang siang. Oke. Udah siang. Apa nih? Kamu udah diumumin? Apa? One man notice Pak berarti Pak. Itu kalau kantor ya ada one man notice. Nah. Ya, jadi alhamdulillah kita tadi sudah sama-sama mengikuti rapat paripurna DPR DKI Jakarta yang memberikan pengumuman, dan kita sudah dengar pengumumannya sekaligus itu bahan untuk proses administrasi bagi pengusulan pemberhentian gubernur. Jadi kita ikuti saja prosesnya, ini bagian dari proses administrasi yang harus dikerjakan dan berlangsung di semua provinsi termasuk di Jakarta. Dan kita apresiasi atas kehadiran teman-teman dewan di dalam rapat paripurna. Itu saja dari saya, tidak ada lagi yang lain. Cukup. Pak Gubernur, rencana yang akan dilakukan Pak setelah rapor hari ini Pak? Saya masih bertugas sampai 16 Oktober. Apa nih Pak yang akan dikerjakan Pak kira-kira Pak? Biasanya aja, termasuk doorstop. Oke. Termasuk kita semua kegiatan masih berjalan seperti biasa. Karena ini adalah proses administrasi yang harus dikerjakan oleh DPRD di seluruh Indonesia, dan gubernur pun masih mengerjakan tugasnya sebagai gubernur, wakil gubernur mengerjakan tugasnya sebagai gubernur sampai masa jabatannya berakhir. Dan tadi pun disebutkan bahwa masa jabatan itu berakhir tanggal 16 Oktober. Pak, bersama Jakpro gimana Pak? Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 kan disebutkan bahwa gubernur, wali kota dan sebagainya tidak bisa melakukan pengganti jabat 6 bulan sebelum tanggal penetapan paslon. Ya sebelum Bapak Fer dinyatakan kemarin Bapak melantik beberapa. Itu kaitan dengan pilkada. Sini nggak ada pilkada. Begini aja, kami menjalankan tugas sampai akhir. Yang mau berdebat soal hukum silahkan para ahli hukum untuk berdiskusi, ya. Saya akan menjalankan tugas sampai akhir yaitu tanggal 16 Oktober. Pak izin Pak. Saya tidak akan mendiskusikan itu di sini. Tadi diberikan usulan kan? Usulannya nanti diperhatikan. Tentu diperhatikan dong. Namanya juga usulan dari ketua DPRD. Pasti diperhatikan. Pak Gubernur izin Pak. Kan masih ada yang diresmikan satu-satu. Nanti Anda lihat satu-satu. Kalau disampaikan semua di sini nggak ada surprise ya. Pak izin Pak, terkait dengan hacker Biorka itu kan sudah mempublikasikan data-data pribadi Pak Anies, itu gimana Pak? Iya, sayang. Itu gimana tuh Pak? Nomor induk kependudukannya salah. Salah. Nomor HP-nya gimana Pak? HP-nya juga salah. Berarti salah semua ya Pak? Datanya salah yang mana tuh? Oh, okay. Salah. Pak Anies setelah 16 Oktober apakah sudah ada langkah atau agenda yang akan dilakukan Pak? Sekarang baru 13 September. Satu bulan lagi. Manis. Ancang-ancangnya kejauhan. Manis. Tadi Pak Joni Simanjuntak bilang katanya Bapak jangan membuat kebijakan strategis di akhir jabatan ini, gimana? Kita sekarang ini masih bertugas sebagai gubernur, ada yang berubah. Dijalankan sampai tanggal 16 Oktober. Bahkan pembahasan dengan Dewan itu masih berjalan. Jadi pembahasan Dewan antara jajaran masih berjalan, jadi kita masih ada rapat-rapat juga dengan Dewan. Jadi semua masih berjalan seperti biasa. Ini adalah hal administratif. Terkait dengan pernyataan, lebih baik Anda cross check dengan ahli hukum. Pak, soal PJ Gubernur ada nama Pak Marullah masuk bursa, ada mungkin pesan yang disampaikan kepada atau titipan-titipan program yang belum terselesaikan agar dilanjutkan. Ini adalah sebuah proses demokrasi. Kita mempercayakan kepada rakyat dalam hal ini karena masanya transisi maka dibutuhkan oleh pemerintah pusat. Kita percayakan pada proses. Jadi ini bukan selera pejabat sebelumnya, tapi ini soal proses yang dihormati. Ada ketentuan pergub, ada kebgub, itu semua yang harus dipegang siapapun yang nanti bertugas.
Jadi menurut saya sebagai pejabat yang selesai, sampaikan bahwa ini semua sudah diselesaikan. Kewenangan ada pada pejabat yang berikutnya. Di situ penghormatan kita pada sistem. Jadi bukan malah saya nitip pesan A, B, C, D, F, G. Biarlah pesan itu lewat institusi. Gitu ya. Pak Anies, Bapak kan sudah menyusun RDP untuk nanti dijawab oleh PJ Gubernur. Apakah di sana ada juga program Bapak yang masuk ke RDP itu? Semua adalah program rakyat Jakarta. Ini bukan program pribadi. Semua yang ditetapkan sebagai RPJ, waktu itu namanya RPJMD, sekarang namanya RPD, itu adalah program yang disepakati oleh rakyat Jakarta melalui apa? Melalui proses di DPRD dan eksekutif. Jadi tidak ada yang namanya program pribadi. Ini adalah program rakyat Jakarta yang ditetapkan lewat Perda. Gitu ya. Pak, program RPD Pak, ada vendor Pak. Ada RPD Pak, ada vendor. Targetnya kan 10.000 tapi baru 2.000 kan baru 2.000 Pak. Tapi Bapak sebulan lagi selesai gimana? Nah, coba kita lihat. Pak, ada jelasin Pak, RPD Pak, ada jelasin Pak. Ah, dia nak